Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal di waktu yang mulia ini, di malam Jumat ini. Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali, bermajlis kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang mencari jalan untuk thalabul ilmi, sehingga dimudahkan jalan kita oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mempelajari ilmu, untuk talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju ke surganya. Dan ini adalah jalan pintas menuju surga. Di antara jalan pintas menuju surga adalah dengan menuntut ilmu, dengan belajar, mempelajari ilmu agama. Dan mencari jalan untuk belajar itu ya bisa kita maknai dengan dua hal, ya secara hissi dan secara maknawi. Secara hissi ya secara langsung kita berjalan dari rumah kita berniat dari rumah kita berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu. Dan secara maknawi ya kita berusaha, berupaya untuk memahamkan hati kita, untuk menata hati kita supaya kita bisa memahami ilmu yang disampaikan. Maka kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah, malam Jumat adalah malam yang disunahkan memperbanyak untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita tidak terlewatkan dari momen-momen yang luar biasa ini. Kemudian di hari Jumatnya kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, kata Nabi, dia akan diberikan cahaya dari dirinya hingga ke Baitullah, ke Ka'bah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan secara khusus di hari Jumat. Maka hendaknya setiap muslim memberikan perhatian dalam hal-hal yang semacam ini. Ya, ada fadail-fadail tertentu terkait dengan hari Jumat. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab Usul Salasah dari syarahnya Taisirul Wusul, Syarhu Salasatil Usul. Pertemuan ini akan menjadi muqaddimah inti dari pembahasan kitab Usul Salasah.
Usul salasah maknanya adalah 3 landasan pokok. Usul salasah maknanya adalah 3 landasan pokok. Disebutkan oleh penulis, yajibu ala kulli mukallafin min zakarin aw untha an ya'rifa salasata usulin azimah. Wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf niku sinten, Pak? Bu? Mukallaf orang yang terkumpul padanya paling tidak 3 hal. Napa mawon? Muslim atau Islam, kemudian akal, kemudian balik. Muslim atau Islam, akal, balik. Ini adalah mukallaf. Setiap mukallaf dia wajib untuk mempelajari 3 hal ini. Min dzakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Ya, kalau ada orang terkumpul padanya 3 hal ini berarti mukallaf. Muslim, dan dia berakal, dan dia balik. Kalau ada muslim berakal tapi usianya belum balik. Usia balik niku pinten, Pak? Berapa usia balik? Balik itu tidak tergantung usia. Balik itu bisa dicapai dengan tanda-tanda balik. Dengan hal-hal yang menjadikan seorang anak menjadi balik. Di antaranya ihtilam, di antaranya mohon maaf tumbuh bulu kemaluan, kemudian untuk perempuan haid. Ini tanda-tanda balik. Namun kalau tanda-tanda ini semua tidak muncul, pripun kinten-kinten, maka baliknya dihitung dengan usia 15 tahun dengan penanggalan hijriyah. Penanggalan hijriyah. Karena hijriyah dengan miladiyah itu beda. Dalam 1 tahunnya beda berapa hari? Pinten, Pak? 10 hari. Beda ya. Antara hijriyah dengan miladiyah jumlah harinya nanti beda. Yang dijadikan tolok ukur patokan dalam Islam adalah hijriyah. Jadi kalau tanda-tanda balik tidak ada pada seorang anak, maka nanti baliknya itu dihitung dengan 15 tahun dengan penanggalan hijriyah. Muslim, akil, balik. Kalau kita jumpai seseorang dia terlahir dari keluarga muslim dan dia sudah balik, namun naudzubillah akalnya hilang. Akalnya hilang. Maka orang semacam ini juga tidak bisa disebut dengan mukallaf. Atau dia berakal, dia sudah dewasa, sudah balik, namun bukan seorang muslim. Maka ini juga bukan seorang mukallaf. Jadi mukallaf itu harus terpenuhi 3 hal ini. Ya, Islam, akal, dan balik. Wajib bagi seorang mukallaf an ya'rifa salasata usulin azimah, untuk mengenal 3 pokok dasar yang agung. Wajib bagi kita semua sebagai seorang mukallaf. Kelotang letirin jenengan sampun balik toh? Sampun, lek dereng balik dibalik mawon. Sampun balik santen. Kalau Islam jelas, berakal alhamdulillah. Jadi di sini ditujukan kepada kita semua, seorang muslim, muslimah. 3 pokok dasar ini hiya awwalu ma yus'alu anhal abdu fi qabrihi, merupakan 3 perkara yang pertama kali akan ditanyakan kepada setiap hamba di dalam kuburnya. 3 hal ini yang akan ditanyakan oleh 2 malaikat di dalam kubur setiap hamba. Wa in dhalla an
maaf. Fa in sabata inda su'ali kana minan najin. Kalau dia bisa tegar ketika ditanya bisa memberikan jawaban, maka dia termasuk orang-orang yang akan selamat. 3 pertanyaan dasar yang akan diajukan di dalam alam kubur, kalau seseorang bisa menjawabnya, maka dia akan selamat. Wa in dalla an jawabi tilkal usuli kana minal halikin. Sebaliknya, kalau dia tidak bisa menjawab, dolla itu artinya sesat. Ditekoni ngalor iki sing ngendi, jawabe ke sana. Ke sana ke timur. Ini sesat dan menyesatkan tentunya. Ya dia sendiri sesat dirinya sendiri dan menyesatkan orang lain. Ditanya ngalor jawabnya ke sana. Di alam kubur nanti setiap hamba akan ditanya. Akan ditanya. Pertanyaannya tidak banyak, hanya 3 saja. Namun kita tidak bisa membawa kunci jawaban. Nulis dhisik wasiat kepada anaknya, "Nduk, Le, engko nek bapak sedo, iki kunci jawaban iki tolong dimasukin ke kain kafan. Nanti kalau malaikat tanya akan bapak keluarkan." Enggak bisa. Tidak berlaku itu semua. Ya, tidak berlaku itu semua. فَإِذَا سُئِلْتَ عَنْهَا وَقِيلَ لَكَ مَا هِيَ الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ الْمُكَلَّفِ مَعْرِفَتُهَا وَالْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهَا. Sehingga kalau kita ditanya tentang 3 hal tersebut, kemudian dikatakan kepada kita, apa sih sebenarnya 3 landasan pokok yang setiap hamba, setiap insan yang mukallaf dia harus mengetahuinya dan mengamalkan konsekuensinya. Fakul, maka berikanlah jawaban lahu kepada dia, al-aslul awwalu ma'rifatul abdi rabbahu. Pokok yang pertama yaitu seorang hamba dia harus kenal Rabbnya. Wahada aslul usuli, dan ini adalah pokok yang paling inti. Orang kita bilang apa? Intinya inti. Inti dari seluruh pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat dalam alam kubur kita adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Lita'budahu ala basiratin wa yaqinin. Kita harus mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa beribadah kepadanya dengan ibadah yang dibangun di atas basirah, ilmu, wa yaqin, dan keyakinan. Ibadah yang kita tunaikan itu harus didasari dengan ilmu. Kita sholat jelas harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita bayar zakat jelas harus sesuai dengan tuntunan Nabi. Jenengan bayar zakat. Zakat fitrah mawon. Mungkin pun tanggal 28 panitia keliling narii zakat fitrah. Kemudian jenengan bayar 1,5 kilo. Sah napa sah? Mboten sah. Karena tidak sesuai dengan aturan Nabi. Aturan Nabi berapa? Berapa aturan Nabi? 7,5. 2 kilo. 2,7. 2,5. Aturan Nabi adalah 1 sok. Aturan Nabi adalah 1 sok. 1 sok itu nanti kalau diisi beras, jadi sok itu takaran, nggih. Takaran volume, bukan berat. Ya, bukan berat atau bobot, tapi volume. 1 sok ini nanti kalau dikucuri beras sampai munju niku napa nggih? Sampai menggunung, itu nanti akan beda kalau dikonversikan dengan kiloan.
dikiloni jebule beras ngriki dapat 3 kilo, satu sok 3 kilo. Jebule beras yang dari daerah lain hanya 2 kilo setengah dan seterusnya. Kalau kita zakat hanya mengeluarkan 1,5 kilo, ya kalau di logika nggak masuk. Paling tidak berapa kalau satu sok itu kalau dikonversi? 2,5 gitu. 2,3 mungkin ada, tapi mungkin 2,5 yang aman. Maka orang yang semacam ini dia menunaikan zakat, dia beribadah tanpa basirah, tanpa ilmu. Karena ilmu yang dimaksudkan adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaqinin, dan juga keyakinan. Kita kalau ibadah itu harus yakin, harus yakin. Ya, mungkin ada sebagian orang yang ibadah tapi nggak yakin, masih ragu-ragu. Maka orang yang semacam ini harus sering-sering belajar. Duduk di majelis ilmu, duduk di pengajian, supaya apa? Supaya keyakinannya, keimanannya bertambah. Supaya keyakinan dan keimanannya bertambah. Fata'rifuhu subhanahu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ciri, dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an atau melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ciri bahasa kita. Bahasa Arabnya adalah sifat. Tapi bahasa kita kalau disebutkan ciri itu kok maknanya cacat ya. Salah, berarti tadi salah menerjemahkan. Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa kita, dia mendefinisikan dirinya di dalam Al-Qur'an. Dia memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an. Dan juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa mengenal Allah, caranya bagaimana? Pripun Pak cara mengenal Allah? Apakah kita semedi duduk di masjid, ngebleng, kemudian fokus konsentrasi? Tidak, tidak seperti itu. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala yang paling efektif adalah dengan membaca Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya di dalam Al-Qur'an dan juga melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita akan tertuntut, termotivasi untuk ya terus belajar, terus ngaji. Kenapa? Karena dengan hal tersebut kita jadi kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Min wahdaniyatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa sifatihi. Kita bisa mengenal Allah dari Al-Quran dan Sunnah ya berupa wahdaniyahnya. Wahdaniyah itu kemaha esaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Maha tidak butuh kepada siapapun dalam segala hal. Wa af'alihi, kita mengenal, mengetahui perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asma'ihi wa sifatihi, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini yang pertama, ini pokok yang pertama, kita harus mengenal Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan ditanya di alam kubur. Orang yang bisa menjawab, alhamdulillah, selamat. Orang yang tidak bisa menjawab, na'udzubillah, alamat susah di perjalanannya menuju akhirat. Ini pertanyaan yang pertama dan merupakan poros intinya. Kemudian wa qul lahu al-aslu tsani ma'rifatul 'abdi dinahu alladzi tu'abbidna bihi wa huwa ma amarana Allahu bihi wa ma nahana anhu.
Pokok yang kedua yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam kuburan yaitu adalah ma'rifatul abdi dinahu. Pertanyaan tentang pengetahuan seorang hamba terhadap agamanya. Apa yang sudah kita ketahui tentang agama kita? Napa mawon Pak Bu yang sudah kita ketahui tentang agama kita? Pelajaran-pelajaran atau ajaran-ajaran yang ada dalam agama kita itu sangat banyak. Napa mawon? Coba kita sebutkan satu persatu. Mulai dari akidah. Akidah niku bahase kathah sangat rukun iman. Rukun iman, iman kepada Allah saja ya banyak. Iman kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian napa malih? Akidah, akhlak. Akhlak banyak. Akhlak kepada diri kita sendiri, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada orang lain, akhlak kepada orang tua. Kemudian apa malih? Akidah, akhlak, fikih. Fikih banyak. Fikih itu tidak hanya wudu dan tayamum. Dari air sampai membebaskan budak dibahas di dalam fikih. Banyak sekali. Napa malih? Hadis. Jelimet lagi, tafsir. Banyak sekali ajaran agama kita yang belum kita pelajari. Jangankan kita fahami, pelajari saja mungkin belum. Banyak sekali. Dan ini akan ditanyakan oleh malaikat. Terus bagaimana dong? Banyak sekali seperti itu. Kita berusaha. Kita duduk di majelis ilmu, kita ngaji. Tujuannya adalah ingin mempelajari agama kita. Banyak sekali ya ajaran-ajaran agama kita ini yang kita masih jahil. Masih belum tahu. Banyak sekali. Dan itu semua alladzi tu'abbidna bihi. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama ini ya tidak hanya kita jadikan sebagai maklumat saja. Ya kita pelajari, kemudian kita bukukan, kita tulis. Setelah itu tidak kita amalkan. Kita bukan peneliti yang hanya neliti setelah itu selesai sudah. Bukan. Kita mempelajari agama Islam itu untuk kita amalkan. Makanya di antara metode belajar yang tepat adalah belajar hal-hal yang paling kita butuhkan. Contohnya pelajaran fikih. Ada nggih Pak fikih di sini? Fikih niku dimulai dari napa? Bersuci, toharoh terlebih dulu. Kenapa fikih kok tidak dimulai dengan menyembelih hewan kurban? Kenapa kok bersuci dulu? Atau kenapa fikih itu kok tidak haji dulu? Jawabannya mudah, karena bersuci lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bukan sehari-hari, hampir setiap saat, hampir setiap waktu kita butuh dibandingkan kurban. Kurban kapan? Tanggal 10 Dzulhijjah. Setahun pisan. Aku selalu carane nyembelih. Tenang, nanti sebelum 10 Dzulhijjah kita akan undang tim khusus yang ngajari teknik menyembelih. Beres urusan. Aku lali carane ngemburukke sapi. Wis tenang nanti saja. Tapi kalau toharoh bersuci tidak bisa. Ini adalah metode belajar yang benar. Kita mempelajari ilmu yang paling urgen dan kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersuci, kemudian sholat. Kemudian setelah sholat napa? Zakat rin napa poso rin? Zakat dulu, nggih. Zakat. Jenengan sering poso napa sering sedekah? Sering sedekah toh? Mesemon sedekah kok niku. Kita lebih banyak sedekah. Ya, sedekah bagian dari zakat.
atau zakat bagian dari sedekah, maka lebih dikedepankan. Kemudian baru puasa setahun sekali yang wajib. Nah, ini dipelajari atau diajarkan dengan menggunakan skala prioritas mana yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Ini ajaran agama. Semuanya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, yang kesimpulannya adalah ma amarona Allahu bihi wa ma nahana anhu. Perkara-perkara yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya dan perkara-perkara yang kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Ini adalah perkara-perkara agama dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya di alam kubur. Lalu pokok yang ketiga, wa qullahu al-aslus tsalitsu al-wajibu alaina ma'rifatuhu huwa ma'rifatul abdi nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pokok yang ketiga adalah mengenal hamba dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Pak Bu? Li'annahu aw fa innahul wasitatu bainana wa bainallahi fi tablighi risalah. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah wasithah. Napa wasithah? Pekan kemarin saya sebutkan. Wasit, napa wasit? Penengah. Karena Nabi adalah penengah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Tabligh risalah. Dalam hal menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita butuh nabi? Karena kita tidak mungkin langsung mengakses risalah Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh nabi. Jal sinten di antara kita yang bisa langsung minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah bosan dengan sholat 5 waktu. Saya ingin model sholat yang lain. Ada? Tidak ada. Harus melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penengah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, dalam menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seorang pun yang bisa, ya dalam bahasa saya tadi saya katakan apa? Mengakses, bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ya, hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara. Maka dusta kalau ada orang yang bilang napa? Dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dusta. Karena Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Dengan wafatnya beliau wahyu terputus. Wahyu dari Allah terputus. Maka tidak ada orang yang dapat wahyu setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Bohong kalau ada orang bilang saya dapat wahyu dari Allah. Atau selain wahyu napa? Wangsit. Atau yang lain-lainnya. Apalagi sampai ada yang mengatakan saya bisa bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh merupakan kedustaan. Ya, bohong kalau ada orang yang menyampaikan demikian. Wala tariqa lana ila ma ta'abbadana bihi subhanahu illa bima jaa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan bagi kita untuk beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi adalah perantara dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gak mungkin kita bisa beribadah kecuali mengikuti aturan Nabi. Loh, itu di sana ada orang yang beribadah, mereka buat ibadah, tapi ibadahnya tidak diajarkan oleh Nabi. Dan sah-sah saja mereka bisa melakukannya. Ya silahkan lakukan. Tapi kalau nanti diterima, tapi kalau nanti ditolak, maka jangan salahkan kecuali diri sendiri. Di akhir-akhir surat Al-Kahfi,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Nabi kepada mereka, maukah kalian saya kasih tahu orang-orang yang paling rugi amalannya? Siapa mereka ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang dhalla sa'yuhum, usahanya sia-sia. Dhalla tadi artinya apa? Sesat. Usahanya sia-sia. Tidak sampai tujuan, nyasar. Dan mereka ketika melakukan usaha itu, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka telah berupaya berbuat sesuatu yang paling baik. Sudah ngibadah capek-capek, ternyata tidak sesuai dengan aturan Nabi. Akhirnya apa? Tujuan ibadahnya nyasar, nggak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, rugi. Rugi. Karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya hendaknya ketika kita mau beribadah, kita pastikan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah tersebut atau tidak. Nabi kita jadikan sebagai tolak ukur kebenaran ibadah kita, karena beliau adalah yaitu perantara antara Allah dengan kita. Selanjutnya wa dzakarul musannifu rahimahullah hadhil usul ats-tsalatsah mujmalatan. Penulis menyebutkan 3 pokok ini secara global, tsumma dzakaraha ba'du mufassalatan aslan. Kemudian nanti beliau akan sebutkan terperinci setiap pembahasannya. Tatmiman lil faidah, sebagai upaya untuk menyempurnakan faidah, wa tansyitan lil qari, dan supaya kita lebih tertarik. Ya, di awal beliau sampaikan secara global bahwa kita nanti akan ditanya di alam kubur kita. Yang poros inti pertanyaannya kembali kepada 3 hal, yaitu berkaitan tentang Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkaitan tentang agama Islam. Fa innahu idza arafaha mujmalatan arafa alfadhaha wa atqanaha. Seseorang kalau dia mengetahui sesuatu secara global, paling tidak dia akan mengetahui lafadznya dan bisa menghafalkannya. Ya, kita kan sudah tahu apa pertanyaan kubur, 3 hal. Sudah tahu. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Baqiya mutasyawwiqan ila ma'rifati ma'aniha. Tinggal kita berupaya untuk memahami makna dari atau maksud dari 3 pokok pertanyaan kubur ini. Kenapa yang ditanyakan tentang Allah? Kenapa yang ditanyakan tentang Nabi Muhammad? Kenapa yang ditanyakan tentang Islam? Kita sudah tahu yang akan ditanya 3. Siap Pak, Bu? Dengan 3 pertanyaan ini. Siap nomor badan? Siap? Siap mangkat? Kalau sudah siap, berangkat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ya mengilas balik dulu ketika kita sekolah. Malam kita belajar. Besok ujian. Malam belajar. Ya yang mudah saja. Rumus-rumus matematika yang mudah. Saya sudah lupa. Kenapa kinten-kinten? Ya rumus matematika yang mudah. Malamnya Masya Allah belajar. Paginya ketika ujian ngeblank. Ada atau tidak? Ada. Ada. Bagaimana dengan pertanyaan kubur nanti? Kita sudah paham 3 ini akan ditanyakan. Begitu Allah wafatkan, masuk ke dalam kubur, didatangi malaikat, ngeblank. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Wong kita ya di ruang ujian masih bisa bertanya. Gurunya masih mesem. Lah malaikat nanti
Pas kita ditanya terus kita mesam-mesem, nggak mungkin. Nggak mungkin kita mesam-mesem. Ya, sulit. Orang yang belajar saja terkadang masih bisa ngeblank, masih bisa melenceng jawabannya dari yang benar, apalagi yang tidak pernah belajar. Makanya kita terus belajar, kita terus ngaji supaya apa? Supaya mungkin. Mungkin niku lek basane nggih kula nglontok. Nglontok nggih. Ning ampun nglontok tenanan, mungkin ndak hilang malahan. Maksudnya itu benar-benar mantap masuk ke dalam hati kita sehingga kita betul-betul meyakini dan mengimaninya. Ketika Allah wafatkan kita, kita sudah siap. Kenapa? Karena kita terus dan terus mempelajarinya. Wa hadhihi al-usul as-salasah tajma'ud dina kullahu man rabbuka wa madinuka wa man huwa nabiyuka. Tiga pokok yang akan ditanyakan oleh malaikat di dalam alam kubur ini mengumpulkan seluruh ajaran agama. Ini pernah kita sampaikan. Ajaran agama itu porosnya kembali kepada tiga hal ini. Tentang Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan agama Islam dan kembali kepada pembahasan Nabi Muhammad. Apa kira-kira yang keluar dari tiga hal ini? Napa kinten-kinten? Sing nyeleneh pun. Napa kinten-kinten? Ilmu falak. Nyeleneh napa mboten? Nyeleneh. Kembalinya kemana? Ilmu falak digunakan untuk apa? Melihat hilal, gitu. Hilal kembalinya kepada pembahasan madinuka supaya kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Kita nengok hilal. Kembalinya berporos kepada tiga hal ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Islam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hiyallati yus'alu anhal abdu fi qabrihi. Yang kita sampaikan tadi. Tiga hal ini adalah tiga hal yang akan ditanyakan kepada setiap hamba di alam kuburnya. Tidak ada pertanyaan yang lain. Tidak ada pertanyaan yang lain. Beda dengan di dunia ini. Kita mau ngelamar kerja, pertanyaannya macam-macam. Gitu. Mau nyalon lurah mawon pertanyaannya macam-macam. Bahkan dihitung harta kekayaannya. Adapun di alam kubur, pertanyaannya hanya tiga saja. Pertanyaannya hanya tiga saja. Ya, di dunia pertanyaan macam-macam. Ngelamar kerja, ditekon iki kuwi. Ngelamar jadi lurah, jago, ditanya ini itu. Ngelamar anake wong. Nggih mboten Mas. Ora ono mas-mas e wisan. Ditanya macam-macam, nyambut gawe ning dile dan seterusnya. Adapun di alam kubur tidak akan ditanya. Bahkan pun harta kita tidak akan ditanyakan. Harta kita tidak akan ditanyakan nanti. Berkaitan dengan harta nanti. Di hari penghisapan. Adapun di alam kubur, pertanyaannya hanya tiga ini saja. Wa ma'rifatuha faqat duna i'tiqadiha wal 'amalu bima dallat 'alaihi la tunjil 'abda minal 'adzab. Ini penting Bapak Ibu. Kita hanya sebatas mengetahui tiga hal ini saja. Tanpa meyakininya dan tanpa mengamalkannya, maka ini tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa menyelamatkan seorang hamba dari azab. Ini penting. Kita hanya tahu, engko ning alam kubur tekoni apa? Tekoni telu. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Wis kuwi tok, kuwi tok. Tanpa kita amalkan, ya kita cuma tahu saja. Maka kondisi semacam ini tidak beda dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, apakah mereka tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Kenal napa mboten, Mbak? Kenal. Tuhan mereka adalah Allah dan mereka mengakui yang menciptakan mereka adalah Allah. Apakah mereka tidak tahu agama Islam?
Tahu, tahu karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam di bawah Nabi. Apakah mereka tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenal, sak kenal kenali, sak poli. Dan mereka menyatakan masuk Islam, namun untuk menutupi kekafirannya. Mereka tahu betul tiga hal ini. Tidak hanya tahu ya secara garis besarnya, tidak. Tahu betul. Namun itu semua tidak menjadikan mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Wa inna ma yunjihi ma'rifatuha wa i'tiqaduha ma'al amali bima dallat alaih. Yang bisa menyelamatkan dari azab adalah mengetahui tiga hal ini, tiga pokok ini, kemudian meyakininya dibarengi dengan amal. Harus dibarengi dengan amal. Tidak hanya sebatas maklumat saja, namun harus dibarengi dengan amal. Ya, diwujudkan dalam kehidupan. Wala yathbutul insanu 'inda su'ali fi qabrihi illa bidzalik. Dan tidak akan bisa menjadikan seorang hamba tegar ketika dihadapkan dengan tiga pertanyaan ini di alam kubur kecuali dengan mengilmui, meyakini dan mengamalkan. Kalau hanya mengilmui saja, hanya sebatas maklumat saja, maka tidak bisa memberikan faidah. Ya Allah mengatakan, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Orang-orang yang beriman akan Allah tegarkan, akan Allah kokohkan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman. Jadi tidak hanya orang-orang yang mengetahui saja, namun orang yang mengetahui kemudian mengimani, dan konsekuensi dari iman adalah diwujudkan dalam perbuatan. Wa hadhil usulul tsalatsah warada dzikruha mujtami'atan fi haditsil Abbas ibn Abdul Muttalib annahu sami'a ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tiga pertanyaan kubur ini terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ini dia masuk Islamnya akhir-akhir. Padahal anaknya adalah habrul ummah, Abdullah bin Abbas. Namun Al-Abbas sendiri, pamannya Nabi, dia tidak masuk Islam di awal dakwahnya Nabi. Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan."
Seseorang akan merasakan manisnya iman. Keimanan itu ada rasanya, ada kelezatan. Seseorang akan merasakan lezatnya iman jika dia ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, agama Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Kemudian waman radiya bihadil usulis salasah wa qalaha an yaqinin ba'da qaulil muadzin. Ini baru azan. Disebutkan oleh penulis, barang siapa yang ridho dengan tiga hal ini, kemudian mengucapkannya dengan penuh keyakinan setelah azan. Setelah muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian kita mengucapkan apa? Kata Nabi, man qala hina yasma'ul muadzin. Barang siapa yang mendengar muadzin, dia mengumandangkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan, ghufira lahu dzambuhu. Barang siapa yang mengucapkan doa ini setelah azan, ya dalam sabda ini berarti disebutkan setelah azan, maka akan diampuni dosanya. Apa yang diucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Tiga pokok yang akan ditanyakan. Orang yang mengucapkan demikian maka akan diampuni dosanya. Terakhir, qala Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan ar-ridha bihadil usuli thalathah qutbu rahad dini wa alaihi taduru haqaiqil ilmi wal yaqin. Ridho dengan tiga pokok ini merupakan kutubnya. Kutub ini apa? Poros. Ya, merupakan poros agama dan merupakan hakikat ilmu dan keyakinan. Intinya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inti dari kajian kita ini adalah mempelajari tiga hal yang kita sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Islam, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas pokok yang pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Barangkali ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi